Oke, Kak Angga. Kak, kenapa memilih organisasi aktivis kemahasiswaan? Kenapa bukan organisasi-organisasi yang notabene-nya apa ya seperti semisalnya seni dan sebagainya? Kenapa harus organisasi aktivis kemahasiswaan? Ya, kalau melirik atau berbicara tentang mengapa saya memilih organisasi seperti itu, pada dasarnya saya mencari atau memilih organisasi yang bukan seni karena pada dasarnya semua organisasi pun kalau kita berbicara seni itu adalah berbicara soal keindahan, ya kan? Nah, berbicara soal keindahan atau seni bukan berarti kita pun hanya mendapatkannya pada tataran organisasi-organisasi seni semata. Di organisasi kepemudaan pun kita bisa berkarya, memperlihatkan sebuah seni yang indah. Nah, dan sekarang saya bergelut atau sekarang saya berada di tataran organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Kenapa pula saya memilih Himpunan Mahasiswa Islam? Karena saya memilih organisasi ini karena saya mencari wadah yang kemudian mampu membuat atau membentuk saya sebagai pribadi muslim yang kemudian bukan hanya mengaku sebagai umat muslim semata, beragama Islam semata. Karena apa? Untuk melirik sejarah saya, bahwa saya adalah sebetulnya pertama kali sebelum saya bergabung di organisasi saya ini, saya adalah seorang yang beragama Kristen Protestan. Akan tetapi kemudian saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian melucuti diri saya kemudian menjadi seorang muslim itu di Himpunan Mahasiswa Islam seperti itu. Oke, buat teman-teman sekalian, maafkan sedikit menelisik ke wilayah pribadi. Berarti Kak Angga ini mualaf dikarenakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam, begitu? Ya, kalau mendengar dari apa argumentasi yang saya katakan, mungkin orang akan berpendapat bahwa saya beragama Islam kemudian karena Himpunan Mahasiswa Islam. Akan tetapi sebenarnya saya memang ingin beragama Islam dan wadahnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam seperti itu. Berarti Himpunan Mahasiswa ini sedikit menurut saya apa ya? Apa sih yang membuat Kak Angga memilih HMI sebagai wadah untuk Kak Angga ini bisa mualaf? Oke, tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Tapi yang kemudian pertama kali yang kemudian saya kenal, yang saya ketahui nama organisasi adalah Himpunan Mahasiswa Islam, dan mungkin itu adalah sebuah jodoh, ya kan? Pertemuan saya dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Bisa saja ketika saya tidak mendengar kata Himpunan Mahasiswa Islam, bukan tidak berarti saya mungkin saja tidak berorganisasi Himpunan Mahasiswa Islam seperti itu. Sudah berapa lama sih Kak Angga menggeluti organisasi aktivis kemahasiswaan? Ya, kalau berbicara tentang sudah berapa lama, saya pertama kali menyandang status mahasiswa 2013 dan sekarang sudah 2020, sekiranya sudah 7 tahun. Saya menyandang menyandang nama mahasiswa. 7 tahun, nggak luar biasa. Begini, kenapa mahasiswa harus jadi aktivis sebetulnya? Ya, kalau kita bertanya mengapa sih mahasiswa harus menjadi aktivis, saya rasa kita melirik saja pada sejarah yang pernah terjadi, bahwa kemerdekaan Indonesia pun berawal dari pergerakan atau gerak dari para mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Nah, ketika kita benturkan dengan realitas Kak Angga, menurut Kak Angga, pergerakan mahasiswa saat ini berbeda tidak dengan pergerakan mahasiswa pada saat pertama kali Kak Angga menggeluti organisasi aktivis kemahasiswaan, khususnya di HMI? Ya, kalau melirik persoalan itu, menanyakan hal itu, saya mengatakan bahwa mungkin terjadi sebuah degradasi. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena era dari tiap-tiap mahasiswa itu pasti akan memiliki tantangan yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau saya katakan dan saya melirik sekarang, ketika kita menyandang status mahasiswa pada sejarah zaman dulu, pada era terdahulu, maka mahasiswa yang kemudian diagung-agungkan dan dibanggakan oleh para masyarakat. Karena untuk memperjuangkan, karena apa? Mahasiswa boleh saya katakan istilahnya sebuah transportasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka yang kemudian mengantarkan aspirasi masyarakat kepada kaum atas. Seperti itu. Tapi mahasiswa seperti apa Kanda? Karena begini, kan saya tadi mengatakan bahwasannya ketika kita benturkan dengan realitas, tapi menurut saya, nah begini pemikiran saya, aktivis itu kan sangar-sangar, seperti itulah. Aktivis itu kan
ketika kita mengatakan aktivis kita segan. Tapi justru sekarang saya tidak menyalahkan oknumnya lah, karena saya juga seringlah melakukan seperti itu. Aktivis sekarang itu memiliki kreativitas, tapi dengan aktivis yang main TikTok. Nah, tanggapan Kak Angga mengenai aktivis yang ikut bermain TikTok itu seperti apa? Ya oke. Kalau mengenai tentang aktivis yang kemudian bermain TikTok, saya rasa tidak masalah. Itu kan sebuah seni, seperti yang Anda katakan tadi pertama kan, bahwa kenapa bukan seni? Bahwasanya kita bisa saja berseni dari hal-hal yang selama seni yang kita perlihatkan itu baik, ya kan, mampu memotivasi, tak masalah. Nah, mengenai tentang hal itu, saya bisa melirik bahwa jangan pernah lupakan kewajiban kalian sebagai seorang mahasiswa. Karena apa? Kita menyandang status mahasiswa, kita adalah kaum-kaum yang kemudian menjadi agent of change, social of control, dan moral of cause. Ketika kita menyandang gelar sebagai mahasiswa, bahwa kita harus menjadi agent of change. Kenapa? Karena sebagai seorang agent of change, ya kan, kita kemudian akan mengkritisi, akan tetapi jangan hanya mengkritik. Kita harus memberikan sebuah bukan hanya mengkritik, tapi kita juga memberikan sebuah kontribusi. Karena apa? Ketika hanya tataran mengkritik, siapapun bisa mengkritik, tapi tidak mampu memberikan kontribusi yang baik. Dan saya melirik pada era sekarang, realitas yang terjadi, mohon maaf ya kepada mahasiswa-mahasiswa semua ketika memang argumentasi saya menyinggung atau menurut kalian keliru, tapi yang saya pandang adalah bahwasanya sekarang kita hanya mampu mengkritik, tidak mampu memberikan kontribusi. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat dari masyarakat sekarang, ketika ada mahasiswa yang kemudian melakukan aksi demonstrasi, mereka tidak senang. Kenapa? Karena itu kita hanya mampu mengkritik. Dan hasil kritikan yang kemudian kita berikan hanya merugikan masyarakat itu sendiri. Kenapa? Kita merusak fasilitas umum yang kemudian harus kita gunakan, ya kan? Ketika saya berpikir bahwa terkadang kita bertanya pada pemerintah, kenapa seperti ini dan seperti ini, kita pikir dulu kepada diri kita, aksi apa yang kita berikan, ya kan? Apakah aksi kita tidak merusak fasilitas umum yang kemudian notabene-nya ingin dipakai oleh masyarakat, tapi kita rusak dan harus diperbaiki kembali, ya kan? Nah, sebetulnya begini, saya cukup tertarik mengenai argumentasi Kak Angga ini yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Begini Kak Angga, kan kita selaku mahasiswa, saya pun mahasiswa, kita turun ke demo atas nama rakyat Indonesia, kurang lebih seperti itu. Tetapi ketika kita benturkan dengan realitas sekarang, justru kita tidak mendapatkan legitimasi daripada masyarakat itu sendiri. Nah, tanggapan Kak Angga mengenai hal ini seperti apa? Ya, kalau tanggapan saya sih mengenai tentang legitimasi yang diberikan oleh masyarakat, kenapa tidak ada? Karena kita kembalikan, saya katakan tadi bahwa ketika kita melakukan sebuah pergerakan aksi dan semacamnya, kita hanya melakukan pada tataran anarkis semata. Akhirnya apa? Fasilitas umum rusak, dan penilaian masyarakat tentang kita pasti akan jelek seperti itu. Bukan Betul. Kita memperjuangkan, memberi apa yang kemudian harusnya kita sampaikan, akan tetapi kita merusak, ya kan? Masyarakat pun juga pasti akan terganggu. Itu yang kemudian menjadi poin yang kemudian merubah mindset berpikir dari masyarakat itu sendiri tentang kita seorang mahasiswa. Oke, terakhir Kak Angga, di sana ada kamera. Saya ingin Kak Angga menyampaikan pesan-pesan Kak Angga, ya pesan-pesan lah kepada mahasiswa, dan apa sih yang harus dilakukan mahasiswa saat ini. Waktunya 15 detik dimulai dari sekarang. Yang bisa saya katakan adalah tetaplah jadi pejuang di garis depan, silakan suarakan kebenaran tanpa kebohongan, dan kemudian perjuangkanlah kebenaran tersebut, karena pada tangan kalianlah kemudian janji-janji politisi kepada masyarakat itu dapat terrealisasi dan tidak hanya menjadi sebuah slogan bagi mereka. Itu saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya dapat daripada diskusi hari ini Kak Angga, saya ingin mengatakan bahwasannya, maaf, sebelumnya Kak Angga ini adalah Kristen Protestan. Tetapi Kak Angga memilih HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam untuk menjadi wadah di mana Kak Angga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang terakhir, bahwasannya kreativitas apapun itu, ya biarkanlah mereka mengembangkan kreativitasnya. Tetapi kita harus tetap mengaplikasikan kewajiban kita sebagai mahasiswa, itu agent of change, social of control, dan juga moral of course. Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya Andi Astara Flisuradi, dan juga Saya Anggara Octavian. mohon undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.